Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Badara Aja Sekali Channel, kembali kita jumpa dalam bincang-bincang sejarah dan budaya. Semoga sahabat beserta keluarga semua tidak kurang satu apapun dan tetap dalam suasana bahagia sejahtera. Amin. Sahabat, seperti bincang-bincang kemarin, kita masih dalam edisi Arupalaka. Pada kesempatan sore ini kita masih bersama Kak Riyadi Malarangang untuk melanjutkan part-part selanjutnya tentang profil Arupalaka. Di episode sebelumnya kita sudah membahas masalah kiprah Arupalaka Latan Ritata Raja Bone ke-15 ini di Batavia, di mana di Batavia dia diangkat diberi lahan untuk Arupalaka dan pasukannya, dan di Sumatera dia sempat diangkat menjadi raja selama satu Pariama. Tidak salah satu negeri di sana. Ya. Nah, setelah menaklukkan kerajaan di Sumatera dan kembali mungkin ke Batavia pada saat itu, apa yang dilakukan selanjutnya Arupalaka pada saat itu? Apakah setelah itu Arupalaka sudah dianggap sebagai sekutu pada saat itu? Sekembali atau setelah suksesi perang di tanah Sumatera, kepercayaan company VOC dalam hal ini terhadap tiga serangkai ini makin besar. Yeah. Begitu laporan-laporan masuk dan efek daripada negara atau kerajaan dikalahkan di Sumatera, laporan sudah masuk, ini membuat simpati dari pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah VOC maksudnya Belanda. Setelah sekembali daripada Sumatera, tingkat kepercayaan yang ditorehkan oleh Latan Ritata dari sana itu makin besar. Laporan-laporan yang masuk di VOC merupakan laporan-laporan yang membuat VOC makin menaruh harapan kepada Arupalaka beserta pasukannya menjadi sebuah koalisi atau teman dalam perangnya yang akan dilancarkan berikutnya. Jadi sekembali dari Sumatera, persiapan untuk perang ke Jazirah Sulawesi makin dipermantap, makin dikokohkan, dan makin bersemangat karena prestasi yang diperoleh dari Sumatera ini merupakan sebuah spirit yang baru, lahirnya sebuah kekuatan baru, koalisi baru dari tokoh-tokoh yang memang sangat dibutuhkan dalam perang nanti. Di mana dikatakan sebelumnya bahwa Arupalaka adalah seorang bangsawan tinggi di daerah Bugis yang merupakan bangsawan yang memiliki klan, hampir dikatakan klan terbesar. Jaringan keluarga kerajaan Bugis hampir semua merupakan masuk dalam jaringan keluarga dinasti Arupalaka. Jadi merupakan satu modal awal untuk sebuah peta perang yang akan datang. Setelah kepercayaan penuh didapatkan oleh Arupalaka dan Arupalaka Latan Ritata ini, apakah langsung diadakan penyerangan pada saat itu di kawasan timur Indonesia? Ya, sekembali dari Pariaman dan dikatakan persiapan untuk perang mulai lebih digenjot dan dikatakan singkat cerita penyerangan, tanda-tanda perang makin dekat, sehingga terbentuklah sebuah pasukan besar yang terdiri dari beberapa ratus kapal armada. Ditambah itu tadi pasukan Manipah yang dipimpin oleh Kapitan Jongka, Toangke, pasukan Bugis yang dibawa pimpinan Arupalaka. Beserta juga ada ini tadi Kapten Poleman, ditambah sekutu-sekutu lain yang masuk dalam koalisi VOC. Akhirnya sebuah
pasukan besar terbentuk dalam penyerangan tersebut. Dikatakan bahwa setelah berlayar sekian lama, tibalah pasukan ini di Selat Makassar di depan pintu gerbang benteng utama daripada kerajaan yang diserang. Namun informasi diterima bahwa pasukan pihak kerajaan yang akan kita diserang ini tidak terlalu kuat posisi atau basisnya, dikarenakan sebagian besar daripada laskar atau armada laut ini berlayar ke daerah Buton, menghukum kerajaan Buton, dalam hal ini Sultan Buton beserta kerajaannya, dalam tindakannya melindungi Arum Palaka selama 3 tahun di Buton. Kan kerajaan lawan pada saat itu ya, berlayar ke Buton. Artinya selama 10 tahun mungkin, karena pada saat itu Arum Palaka dikatakan sempat menetap selama 3 tahun di Buton dan 1 Pariama di Sumatera. Ya kalau kita hitung-hitung 1 Pariama itu antara 7 sampai 8 tahun, kira-kira seperti itu yang dimaksudkan dengan 1 Pariama. Berarti ada 10 sampai 11 tahun. Dan dendam daripada kerajaan lawan ini terhadap Buton baru muncul pada saat itu. Apa yang menyebabkan ini sebenarnya? Nah itu tadi mungkin begitu taatnya titah sultan terhadap rakyatnya. Iya. Akhirnya rahasia ini sempat tersembunyi sekian tahun. Iya. Namun dikatakan bahwa hukum alam berkata bahwa serapat-rapat apa sesuatu yang disembunyikan, Ketahuan juga. angin pun akan menyampaikan rahasia itu. Singkat cerita, sekuat apa Kesultanan Buton mempertahankan rahasia itu, ternyata informasi juga menyebar sampai ke tangan ke telinga daripada kerajaan yang mencari tadi. Iya. Akhirnya apa yang terjadi, kemurkaan yang luar biasa terhadap kerajaan ini karena merasa Sultan Buton mengkhianati sumpah yang telah diucapkan terhadap kerajaan ini. Karena mungkin persiapan menghukum atau karena adanya gangguan-gangguan politik atau rintangan-rintangan militer yang lain, urusan-urusan luar negeri yang lain, akhirnya percepatan menghukum kerajaan Buton itu mungkin tertunda. Artinya tibalah saatnya di mana Arum Palaka atau VOC beserta Kapten Jongker Spelman menyerang kerajaan tersebut. Di tepat waktu itulah juga penyerangan atau penghukuman terhadap Kesultanan Buton diadakan. Nah ini merupakan sebuah ini sebuah keberuntungan kalau kita melihat peta daripada kacamata pihak penyerang. Karena di mana kerajaan yang dituju yang akan diserang ternyata dalam posisi lemah dalam hal pertahanan laut, karena sebagian besar angkatan lautnya bergerak ke arah Kesultanan Buton, mengepung kerajaan Buton atau Tanah Holyo untuk menghukum kerajaan Buton. Nah dikatakan karena lemahnya pertahanan di pantai waktu itu, akhirnya laju pasukan penyerang ini tadi koalisi Spelman boleh dikata nyaris tidak terhalang. Artinya ada beberapa kerajaan di bumi hanguskan yang dianggap lumbung-lumbung padi daripada kerajaan yang dituju tadi. Artinya setelah membombardir, membumi hanguskan beberapa titik-titik yang dianggap merupakan sentral-sentral kekuatan daripada kerajaan yang dituju, pasukan ini melanjutkan perjalanannya ke daerah Buton untuk membantu Kesultanan Buton dalam masa-masa kritisnya. Tepat pada saat yang sangat-sangat kritis di mana Sultan Buton beserta ini tadi kerajaannya atau kerajaan Buton beserta sultannya Mulai terdesak. bertahan mati-matian dalam kepungan tadi kerajaan ini. Akhirnya pada saat kritis tadi tibalah pasukan Latan Ditata beserta koalisinya menggempur atau memblokir atau mematahkan tadi
kepungan-kepungan ini. Artinya dikatakan bahwa dua koalisi utama daripada kerajaan penyerang tadi ini yang menyerang daripada Kesultanan Buton secara terpaksa atau secara dipaksa mengakui menyerah dalam penyerangan itu. Dan salah satu kerajaan yang dianggap dituakan di Sulawesi ini dipersilahkan kembali dengan hormat ke kerajaannya dan selesai mencampuri urusan ini. Salah satu juga dipersilakan kembali untuk mengatur kerajaannya lagi. Namun yang satu ini berhasil meloloskan diri dan kembali bergabung di pihak ini. Akhirnya dikatakan bahwa kekalahan telak waktu itu, kekalahan yang telak dialami pihak pengepung daripada Kesultanan Buton. Akhirnya kemenangan diraih dan itulah menjadi sebuah spirit baru lagi, power lagi bahwa ternyata Nkipa Mase, dengan istilah waktu itu Nkipa Mase Rialena Tatan Ditata. Karena itu tadi kemenangan acap kali diraih, sering diraih. Berbagai pertempuran beliau sering memenangkan atau selalu memenangkan pertempuran tersebut. Akhirnya semangat tempur pasukan Bugis waktu itu beserta koalisinya makin besar. Termasuk juga dari Kesultanan Buton kepercayaan terhadap Arung Palaka untuk memerdekakan, untuk melepaskan Buton dan beserta tadi daerah di bawah pengaruh itu lebih besar lagi. Jadi saat itu kekuatan koalisi ini membuat sebuah istilah kalau sekarang sensasi ya, sensasi. Akhirnya kembalilah tadi ini pasukan koalisi ini dengan kemenangan dan pihak yang menyerang tadi dengan kekalahan. Ketika Arupalaka menyerang sebagian daripada wilayah di bagian timur kerajaan yang di bagian timur ini dan terus melanjutkan ekspedisinya ke Buton karena Buton pada saat itu berada dalam pengepungan pada saat itu, dan hal ini berhasil ditaklukkan atau dimenangkan oleh pasukan dari Arupalaka dan beserta koalisinya pada saat itu. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan Arupalaka pada saat itu? Nah, setelah kemenangan yang diraih oleh Arupalaka beserta koalisinya di Buton, itu tadi semangat Juan makin tinggi, keinginan untuk merdeka makin besar. Artinya Arupalaka mengkonsolidasi pasukan yang ada. Artinya beliau membagi tugas bahwa Admiral Spelman melalui jalur laut kembali ke perairan ke kerajaan tadi yang dituju, tujuan utama tadi beserta kapten ini tadi Poleman dan Kapten Jongkar. Sementara Arupalaka memilih mengambil jalur darat. Artinya Arupalaka tadi menyeberang ke daratan Sulawesi Selatan waktu itu, kalau bahasa sekarang. Namun dalam perjalanan itu prahara badai menghantam armada kelompok beliau. Artinya dikatakan beliau terhantam badai dan syukurnya beliau berhasil menyelamatkan diri. Nah, badai inilah yang tadinya merupakan dianggap ancaman atau dianggap sebuah hampir mungkin dikatakan petaka. Namun hikmah di balik itu kepercayaan tentang kepercayaan tentang karisma daripada Arupalaka makin kuat tersebar di tengah masyarakat Bugis dan sekitarnya waktu itu. Karena informasi yang diterima dua kali bahwa pertama Arupalaka tewas gugur dalam pertempuran di Sumatera. Hanya dihembuskan isu bahwa Arupalaka beserta Toangkenya hancur dalam perang di tanah Sumatera. Akhirnya disampaikanlah kepada kerajaan Bugis waktu itu, mending kita sama-sama berjuang menghadapi company dibanding engkau menjadi bangsa
yang itu tadi tidak memiliki pemimpin atau belah bangsa yang tercerai-berai. Iya. Artinya waktu itu isu itu politik itu berhasil terhembus dan berhasil mengambil hati daripada pejabat-pejabat Bugis waktu itu, bangsawan-bangsawan Bugis. Nah, dikatakan Panji-Panji Bone waktu itu yang terdiri dari Puteino Kinono Palaka, Celak Baramparana Mario, Buluarana Teko, dan Cepagawang Pone ini berhasil memperkuat posisi kerajaan tadi ini dalam menghadapi VOC di daerah itu, di kerajaan itu. Nah, begitu tadi sebelum tadi itu begitu mengetahui bahwa Arum Palaka berdiri di geladak kapal dengan memakai selempang emas, dengan dipayungi payung emas, dan memberitahukan bahwa Arum Palaka kembali. Mulai ada geger di pasukan Bugis bahwa ternyata Arum Palaka masih hidup. Ternyata informasi yang disampaikan bahwa Arum Palaka gugur dalam perannya di Sumatera adalah bohong belaka, atau Upe melekat kepada Arum Palaka bahwa itu tadi segawat apa, separah apa, atau sesulit apa yang dijalani, rintangan yang dihadapi Arum Palaka, ternyata beliau bisa keluar dari segala kesulitan itu karena ada Upe, boleh ada keberuntungan yang dimiliki. Nah, kasus kedua tadi dikatakan bahwa perahu yang ditumpangi Arum Palaka dari Buton menyeberang ke kerajaan Bone dihantam badai, dan itu menjadi sebuah petaka waktu itu dianggap luar biasa dan mematahkan semangat perjuangan orang Bugis karena menganggap inilah akhir dari segalanya, karena pemimpin mereka karam dalam amukan badai tadi ini yang menghantam perahunya. Ternyata beliau muncul di daratan Sulawesi dengan keadaan sehat bugar. Inilah kembali menyemangati, menjadi spirit baru lagi bagi Bugis dan polisinya bahwa ternyata tonge-tonge puatang kena bola upo, bahwa betul-betul keberuntungan ada menjadi mustika bagi Arum Palaka. Nah, itu tadi gimana Kak? Jadi pada saat itu semua orang Bugis pada saat, maksudnya koalisi Bugis pada saat itu memang betul-betul menganggap bahwa tokoh pemimpin Arum Palaka ini memang betul-betul sesuatu yang harapan orang Bugis itu memang tertuju pada Arum Palaka Latendritata ini. Artinya tidak ada tokoh lain yang mungkin pada saat itu yang bisa menyelamatkan bangsa Bugis pada saat itu selain tokoh Arum Palaka Latendritata ini. Nah, disitulah sebenarnya dalam ilmu politik dikatakan dalam politik kepemimpinannya seorang tokoh memang menjadi sesuatu spirit bagi masyarakat pada saat itu. Mungkin sama dengan ketokohannya kalau mungkin dalam pemerintahan sekarang pada saat itu adalah tokoh Soekarno pada saat kita mau merdeka ya. Nah, melalui konten ini juga mungkin ini bagus kita tegaskan penyampaian ya Kak ya, bahwa perang ini perlu dicatat dan digarisbawahi. Perang ini adalah bukan perang etnis. Perang ini bukan perang antar suku. Iya. Perang ini perang kepentingan. Seperti kita bahas-bahas kemarin bahwa teori politik itu tadi di mana kepentingan itu sama. Karena buktinya di perang ini tidak semua kerajaan Bugis berdiri di Panji Arum Palaka. Ada beberapa kerajaan Bugis merupakan juga musuh atau Koalisi dari pihak lawan. Koalisi dari pihak sebelah. Dan begitu pun sebaliknya, ada beberapa kerajaan di suku pihak sebelah ternyata berkoalisi di pihak atau berdiri di bawah Panji-Panji Arum Palaka. Jadi dikatakan tadi bahwa cuma Arum Palaka mungkin merupakan salah satu harapan bagi kerajaan-kerajaan. Ini skopnya bukan cuma kerajaan Bugis. Karena kerajaan yang berada di bawah pengaruh jajahan kerajaan tersebut bukan cuma Bugis. Ada beberapa kerajaan yang berada di bawah tadi ya, termasuk Buton mungkin, dan lain-lain tadi. Akhirnya bukan cuma Bugis bukan cuma sebagian besar Bugis ya yang menaruh harapan sebuah kemerdekaan dalam perjuangan tadi Arum Palaka, tapi tadi beberapa suku-suku lain
yang berada dalam, maaf tanda petik, pengaruh jajahan kerajaan tersebut. Sehingga genderang perang yang ditabuh Arum Palaka bukan hanya disambut oleh Bone, Sopeng dan pasukan kerajaan Bugis yang lain yang berkoalisi sama, yang senasib dengan Bone dan Sopeng, tapi ada beberapa kerajaan lain juga yang menyambut dengan seru, dengan hebat sambutan genderang perang ini, karena harapan itu bahwa kemenangan bila diraih, dan itu kemerdekaan bagi kita, dan bila mana kekalahan ada kan itu perbudakan yang abadi bagi kita. Iya. Spellman dan Kapten Jonker melanjutkan, dan VOC melanjutkan armadanya ke timur, dan Arum Palaka pada saat Ke barat, itu ya. Ke barat. Kemana? Bone di posisi timur. Iya. Dan maksudnya Ya, kerajaan tersebut. Nah, setelah Kapten Jonker dan Spellman dan sekutu VOC melanjutkan perjalanannya ke kerajaan lawan, ya, ke sasaran. Bone pada saat itu Arum Palaka pada saat itu melanjutkan perjalanannya ke Bone. Nah, apa yang dilakukan Arum Palaka pada saat itu setelah dia dari Bone? Nah, kehadiran atau kemunculan Raden Tata di tanah Bugis waktu itu luar biasa. Mungkin dikatakan ya, seandainya waktu itu masyarakat waktu itu melihat posisi Manurungan Rimatajan tiba di beberapa abad sebelumnya, mungkin seperti itu hebohnya keadaan kondisi masyarakat Bone waktu itu begitu melihat kehadiran Raden Tata di tengah-tengah mereka. Ketuungan ni puata, Tiwi Upe, datanglah paduka kita membawa sebuah keberuntungan bagi kita semua. Akhirnya para petinggi Bone tertarik dengan segera mengkonsolidasikan pasukan-pasukan, dan genderang perang ditabuh, dikirimlah bila-bila. Bila-bila ini adalah ultimatum perang. Nah, posisi Bone pada saat itu belum ada raja, Belum, dan Arum Palaka belum diangkat pada saat itu. belum, baru gelar Arum Palaka. Ya. Dan waktu itu pernah sewaktu perjuangan telah dimulai oleh Arum Palaka, Puat Telemak Deremeng, Raja Bone ke-13 yang diasingkan di Sanrangan, dibebaskan oleh pihak penawan tadi, dan ingin mendudukkan kembali Puata sebagai mangkau, namun ditolak oleh Puat Telemak Deremeng, sehingga terjadi kekosongan pemerintahan dijalankan oleh Adat Pitu waktu itu. Nah, alasan Lemak Deremeng menolak penobatan itu, kita ketahui bahwa Lemak Deremeng pada saat itu Raja Bone pada saat itu, dan setelah dia dibebaskan, berarti tahta itu masih hak dia misalnya untuk menduduki kembali jabatannya sebagai Arum Bone. Nah, apa alasan Lemak Deremeng menolak jabatan? Alasan beliau dalam rekaman sejarah dikatakan bahwa pura sikoniro upeku pewakangi amangko kengeribon. Asa benengeng ngimanenung upeku wakangi mangko kengeribon menjemput daya nasauka balita. Mungkin itulah dalam terjemahan bebas dikatakan sewaktu beliau ingin dilantik, beliau mengatakan mungkin sampai segitulah keberuntungan saya, rezeki saya untuk menjabat memangku sebagai Raja Bone. Seandainya Allah mentakdirkan saya ingin memangku daripada kemaharajan Bone selama-lamanya, saya tidak dikalahkan oleh musuh. Jadi mungkin sebuah alasan yang halus menolak bahwa ada keberuntungan yang lebih bagus mungkin setelah Arum Palaka memenangkan perannya di kemudian hari, daripada beliau Puat Telemak Deremeng diangkat sebagai raja kembali namun di bawah taktis kerajaan yang tadi. Jadi mungkin berpikiran Puata bahwa Puata tidak mau diangkat, Puat Telemak Deremeng tidak mau diangkat sebagai mangkok di bawah bayang-bayang atau raja yang tadi, kerajaan yang lain yang tadi yang mendudukkan beliau sebagai mangkok. Berarti ada, kalau mungkin istilah sekarang, tahu diri lah ya, Pak.
tahu diri lah mungkin dia Atau juga lebih menaruh harapan besar sebagai manusia sejati bila kemenangan diraih oleh Arum Palaka dibanding beliau diangkat sebagai mangkau, tapi yang mengangkatnya raja atau kerajaan yang telah mengalahkannya, kerajaan telah menawannya, kemudian menundukkannya kembali. Itu mungkin dianggap sebuah bukan sebuah prestasi yang manis. Ini. Jadi mungkin kita bisa lihat di sini bahwa apa ya jiwa besar seorang raja pada saat itu. Bahwa ya, kalau sudah waktunya saya untuk turun ya turunlah saya. Disinilah jiwa besar atau kerendah hatian seorang Puata Lemak Dermeng, di mana beliau melihatkan template legowonya kalau bahasa sekarang. Andai kata Puata Lemak Dermeng seorang yang raja ambisius, otomatis kesempatan itu diterima dan memblok kekuatan daripada Arum Palaka. Tapi beliau melihat bahwa ternyata kedaulatan berada di tangan rakyat, dan rakyat sudah melihat, Puata Lemak Dermeng sudah melihat bahwa rakyat sudah pro, perjuangan rakyat pro kepada perjuangan Arum Palaka Latanditata, sehingga Puata Lemak Dermeng melihat bahwa buat apa saya sebagai raja jika hati rakyat Bone lebih mencintai, mendudukkan Arum Palaka Latanditata di hatinya sebagai raja. Setelah konsolidasi dilakukan oleh Arum Palaka Latanditata pada saat itu, perjuangan dilanjutkan. Nah, rakyat Bone apakah langsung juga ikut menyerang ke sana, Pak, ke kerajaan Lao? Nah, tuh dalam catatan sejarah bahwa itu tadi semangat tempur yang begitu hebat membara di dada setiap manusia Bone Sope waktu itu beserta itu tadi yang senasib, akhirnya timbullah pasukan besar luar biasa. Akhirnya diadakanlah penyerangan mendarat. Puata menyusur Bone ke selatan, menaklukkan daerah satu persatu kerajaan di selatan ditaklukkan. Akhirnya bertemulah tadi kekuatan Spelman dan Kapitan Jongker di lautan, sementara Arum Palaka beserta koalisinya yang lain Bugis di daratan. Nah, terjadilah perang besar-besaran, pertempuran yang sungguh-sungguh melelahkan, sungguh banyak memakan korban, dan dikatakan bagi catatan Spelman sendiri bahwa ini merupakan salah satu perang yang paling melelahkan yang dialami. Artinya singkat cerita, satu demi satu daerah ditaklukkan, kemenangan-kemenangan diraih. Singkat cerita, terjadilah pada hari Jumat sebuah sejarah besar, di mana hari ini masih dikenang bahwa perjanjian itu menjadi simbol alepekena atai oleh keadaan. Perjanjian itu menjadi syarat lepasnya para budak yang diperbudak tadi dari perbudakannya. Artinya tumbang sebuah kerajaan yang masyhur, namun kemerdekaan berbagai kerajaan diraih. Begitu banyak negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang di bawah, tanda petik jajahan, simbol sebagai daerah jajahan, bangkit berdaulat menjadi bangsa yang merdeka, bermartabat sebagai berlabel rakyat yang merdeka, negara yang berdaulat, kerajaan yang bebas. Tidak dibawa lagi satu naungan atau tidak dibawa lagi sebuah kerajaan yang dan tanda petik tadi sebagai negara jajahan. Dan lepas dari perbudakan. Lepas. Dengan perjanjian yang telah ditandatangani, memberikan isyarat atau memberikan kepastian bahwa semua jajahan pada saat itu merdeka sepenuhnya. Ketika kita merasa merdeka, kita berada pada pihak yang menang pada saat itu. Dan mengingat daripada kepedihan yang dilakukan pihak penjajah pada saat itu ketika kita diperbudak, Arum Palaka di masa kecilnya, masa remajanya, masa dia jadi buronan.
dan akhirnya harus mengembara ke sana kemari untuk untuk usahanya memerdekakan diri. Apakah seorang Arupalaka atau Latendritata pada saat itu tidak membalikkan keadaan? Ketika kita diperbudak, mungkin pada saat itu kalau kita mau membalikkan keadaan, Latendritata pada saat itu membalikkan keadaan dengan memperbudak lawan yang pada saat itu yang telah dikalahkan. Apakah Arupalaka pada saat itu yang mungkin sebagai pemimpin koalisi Bugis pada saat itu atau koalisi pemenang pada saat itu, apakah tidak melakukan hal yang sama pada kerajaan lawan tersebut? Catatan dikatakan di sini luar biasanya beliau. Beliau masih mengingat gimana perihnya saat kerajaannya ditaklukkan. Ya. Bagaimana perihnya saat keluarga besarnya diiring sebagai budak, Ya. dibawa ke kerajaan penakluk. Ya. Bagaimana dilecehkannya dirinya dan keluarganya saat bangsawan dipekerjakan yang sebelumnya bangsawan tidak pernah dipekerjakan sebagai budak. Dan bagaimana hancurnya, terkoyaknya oleh sebuah sirik saat melihat, mendengar kakeknya ditumbuk, dilumpang. Begitu perih, begitu bergejolak dendam amarah dalam hatinya, di dadanya saat mengetahui bahwa orang tuanya tewas ditetak. Kesempatan untuk membalas dendam itu terbuka lebar-lebar. Ya. Makanya saat itu kemenangan diraih, beliau berdialog dengan pasukannya, di mana pasukannya menginginkan balas dendam, menginginkan hal yang sama. Semua pada teriak. Terus Arupalaka meredamkan, apa tuntutan kalian? Apa yang kalian teriaki? Kemenangan sudah kita raih, perjanjian sudah ditandatangani, kehancuran saudara kita sudah didapati karena bukan kesalahannya tapi melanggar perjanjian-perjanjian pendahulu kita. Jadi bila mana hari ini kita melanggar juga, siapakah yang akan dibenarkan oleh Sang Maha Kuasa? Bila hari ini kita pun melingkari perjanjian-perjanjian kita, apa yang membuat kalian marah? Apakah kalian dendam? Para laskar menjawab, kami dendam. Kami sakit hati. Apakah kalian ingin membalaskan sakit hati kalian? Berkata para prajurit, kami ingin membalaskan sakit hati kami yang mulia. Terus Arupalaka berkata, kege pada, ko pangalan talam paleka ko padiatimu. Nasabak nerekui ko makabala, kiama cice monalapak tawah bekadwa pabalik papalapak. Mana yang terbaik jika Allah yang membalaskan sakit hatimu? Jika engkau membalaskan sakit hatimu, jangan sampai engkau pernah ditampar oleh mereka sekali, kamu membalas tamparan mereka 2 kali. Terus apa kata laskarnya? Jika itu kehendak yang mulia jadi. Mereka ia elono kuata, maka nirjai polo popa, polo pane. Jika kehendak paduka, yang itulah yang benar. Berkatalah Arupalaka bahwa launo muulei arung sitinajari ule launo mupakan nyarangi balimu isindanaja kepakan nyarang namu tinro nasaba joka aja balimu isitinaja mutinro joka aja. Berangkat ke kalian, muliakanlah musuhmu yang sudah kau kalahkan, tandulah mereka yang pantas ditandu. Naikkanlah di kuda mereka yang pantas engkau naikkan di kuda, dan iringilah jalannya, langkah-langkahnya mereka yang memang pantasnya engkau iringi langkah-langkahnya. Jadi saat itu dendam tidak ada. Dendam dihapuskan karena bila kita membalas dendam ini, siapa yang Allah tadi anggap orang baik di antara kita. Nah saat itulah dipilih-pilih, dicarilah bangsawan-bangsawan yang pantas ditandu, kemudian ditandu. Dicarilah bangsawan yang pantas dinaikkan di kuda, kemudian dinaikkan di kuda. Dicarilah bangsawan-bangsawan yang layak diiringi dengan langkah, maka diiringi dengan langkah. Jadi saat itu tidak ada dendam, tidak ada amarah. Karena kemenangan Allah sudah beri, inilah sebuah kemenangan sejati.
Nah, mungkin seperti itulah tadi biografi secara singkat ya, perjalanan Puata dalam pembebasannya, membebaskan Kerajaan Bone dari itu tadi penjajahan. Nah, kesimpulan yang bisa kami petik di sini bahwa kebenaran itu adalah hakikat. Kebenaran itu tidak akan terkalahkan sampai kapanpun. Bila tidak hari ini kebenaran itu kita menangkan, besok atau lusa kemenangan itu pasti diraih. Kalau tidak dalam genggaman kita, mungkin di sekitar kita atau di luar kita yang bisa membantu kita dalam mewujudkan sebuah kebenaran. Jadi olehnya itu marilah tetap kita tidak putus-putusnya untuk tetap memegang teguh lempu, geteng, dan ada tongong. Nah, mungkin seperti itu kesimpulan kita pada sore hari ini. Nah, sahabat, demikianlah bincang-bincang kita tentang profil Puata Tata Arumpalaka dalam perjalanannya membebaskan Kerajaan Bone dan kerajaan lain dalam penindasan kerajaan sebelah. Semoga ada hikmah yang kita ambil dalam kisah-kisah ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyampaian atau materi, karena itu tadi menunjukkan kedangkalan ilmu kami. Semoga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Tabe. Halo guys, sahabat Batar di Sekila Channel. Terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, and comment, serta share yang sebanyak-banyaknya. Salam. Salam. Ya, terima kasih.